Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Adalah sifat qanaah, adalah salah satu sifat yang diajarkan Islam untuk selalu bersyukur, untuk selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah sifat qanaah itu sendiri nanti akan dijelaskan dan dipaparkan secara luas oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Akhirnya Al-Ustadz Asmar Lambo dari Makassar, host kita yang sudah tidak asing lagi, para jamaah yang hadir, yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paparan tentang qanaah mulai berangkat dari kehidupan kita sesungguhnya sudah terwujud di tengah-tengah kita tanda-tanda qanaah. Bu, apaan sih? Merasa cukup dan puas. Dan kalau kita bicara merasa cukup dan puas Allah berikan kepada kita, dengan awal penciptaan kita rasanya sulit untuk kita rasakan. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang dinamis, punya nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat nggak pernah ada nafsunya dan nggak Allah berikan nafsu. Makanya malaikat nggak banyak kepengen. Kalau malaikat banyak kepengen, habis kita dimakan komisi rezeki kita sama malaikat. Apalagi malaikat pemberi rezeki yang mendapatkan mandataris dari Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Andaikan malaikat Allah kasih nafsu, apa yang terjadi? Waduh, yang paling kaya malaikat pemberi rezeki. Kenapa? Setiap kita diminta potongan 10%, belum lagi kena PPN. Karena itu saudara-saudara hadirin rahimakumullah, menarik kata Imam Syafi'i, wa man daqalba qanu'in fa anta wa malikid dunya sawa. Orang yang memiliki punya jiwa yang qanaah. Sebab qanaah itu adanya di hati, bukan di otak. Di diri kita. Orang membanding-bandingkan karena perasaan dan hati kita yang bergejolak. Kalau andaikan hati kita nggak bergejolak, saat itu barangkali kita nggak pernah membanding-bandingkan. Jangankan yang jauh-jauh, ketika ibu duduk di majelis ilmu, ngelihat yang beda kudungannya juga pasti ngebandingin. Beda aja penampilan, yang sebelah Noel. Ya. Kan biasa, wajar Pak. Oh wajar, manusiawi. Tapi ketika pembandingan sudah mulai meresap di hati, apa sih yang akan terjadi? Gejolak emosi akan semakin meningkat. Disinilah setan masuk dalam diri manusia. Yang pada akhir gilirannya apa yang Allah anugerahkan, Allah berikan, sulit dia syukuri, berat dia berterima, dan rasanya tidak mungkin itu dia terima dengan lapang dada. Saya sering sampaikan ada satu doa ketika kita munajat kepada Allah. Bahkan itu sering dibaca ketika kita tawaf. Rabbi qani'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani. Dan kesimpulannya itu doa pun dibaca ketika kita pada waktu baca doa kunut. Allahumma barik lana fima a'tait. Yang paling berat ini adalah kita menerima yang Allah berikan. Karena Allah memberikan sekehendaknya Allah, bukan semaunya kita. Bu, kepengen kan hidup kita semuanya juga enak. Iya kan?
punya duit banyak, laki ganteng, betul? Bapak juga demikian, punya pekerjaan lancar, hasilnya gede, istri cakep. Rata-rata sama, saya juga begitu. Tapi kan Allah mengasih tentunya sesuai dengan kondisi kita. Apakah kita sanggup yang namanya diberikan oleh Allah dengan apa yang kita pengen, kita mampu bisa amanah, summalatus aluna yauma idzin. Sebab yang Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita, nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan jabatan saja diminta pertanggungjawabannya nanti di mana? Oleh legislatif pada waktu mereka di depan DPR dan MPR. Andaikan mereka di depan manusia dan depan orang lain bisa berkilah, tapi di hadapan Allah jangan coba-coba. Sebab kita semuanya akan menghadap kepada Allah. Soal siapa yang duluan menghadap terserah, yang mau duluan ngacung. Ayo, siapa yang kepengen duluan? Apa ibu mau duluan? Biar rendah, saya mah belakangan, bapak sama ibu boleh duluan. Berat nanti kita ditanya oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu Allah tanya, makanya ketika kita bawa banyak kemauan, sadar, apakah mampu kita menanggung amanah yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita nanti bisa menjawab semuanya? Sementara kemauan kita berbeda. Ibu pengen berdandan, harusnya bercantik-cantik depan suami. Kenapa ibu berdandan hanya untuk orang lain? Bu, ini kan jabaran karena ingin membandingkan. Ada gejolak. Begitu ada gejolak, di situ ada emosi. Aku juga kan pengen tampil beda. Ada perasaan ingin dilihat, ingin dipandang, dan ingin diperhatikan oleh orang. Padahal ada yang lebih memperhatikan kita, kita nggak pernah peduli. Siapa yang memperhatikan kita? Allah Subhanahu. Illam takun tara fa innahu yara. Walaupun kau tidak pernah melihat Allah, Allah pasti akan melihat kita. Yang nanti Allah akan perlihatkan semua kepada kita. Ih, serem. Makanya yuk dari sekarang kita benahi hati kita biar rajin nerima, insya. Berangkat dari mana? Tulus, lapang dada nerima, jangankan yang enaknya, yang pahitnya pun Allah kasih terbaik buat kita. Sanggup apa sanggup? Sanggup apa sanggup? Ngomong kayak beduk. Insya Allah. Pulang ngaji sendal hilang pasti ngegerutu. Taubat gue mah ikut ngaji lagi, mana sendal belum lunas udah tewas. Allahu Akbar. Nanti kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai Sumarno guru kita tadi, bahwa ketika kita menyadari apa yang diberikan oleh Allah sesuai kemampuan kita, dan juga ketika kita sudah tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, insya Allah sifat qanaah itu akan muncul di dalam diri kita. Dan pemirsa, di segmen berikut kita akan buka sesi tanya jawab, namun saya persilakan terlebih dahulu dari para jamaah yang di sini untuk bisa mengajukan pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ibu Rosmi, boleh berdiri Ibu. Ya, boleh diturunkan maskernya biar suaranya lebih jelas. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau bertanya dengan mensikapi diri kita sendiri, karena dengan hasil kerja kita yang tidak mencapai target, atau kerjaan yang kita pimpin tidak mencapai target. Karena tidak mencapai target itu akhirnya kita tidak puas dengan hasil kerja itu. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita sudah kerja sekuat tenaga namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah ini termasuk orang yang tidak merasa cukup atau bagaimana begitu ya? Baik, terima kasih Ibu Rosmi atas pertanyaannya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Usai jeda kami akan kembali. Tetaplah di Damai Indonesiaku.